Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 551. Sedang. Tapi pada saat itu, suara hampir memekakkan telinga terdengar, dan gerbang telah ditutup seketika. Apa yang ditutup itu bukan pintu biasa kayu atau pintu besi, tapi pintu baja dengan ketebalan yang besar. Tampaknya menjadi pintu terbuat dari baja, dan tampaknya tidak memiliki retak apapun. Pada saat ini, Lin Ming tidak berencana untuk pergi keluar dari jendela atau balkon lagi. Dia tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui bahwa tempat-tempat ini akan disegel. Benar saja, dengan suara dangdang, balkon dan jendela ditutup dengan pelat baja. Melihat ini, Tang Wenbing tidak bisa membantu berseru, wajahnya berubah pucat dan suaranya bergetar. Lin Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita terjebak. Untuk sesaat, Lin Ming tenang. Matanya menyapu sekitar seperti listrik. Pada saat yang sama, metode pernapasan sudah sepenuhnya berjalan. Dengan peningkatan kekuatan, metode pernapasan berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat ini, ia juga samar-samar merasa bahwa tubuhnya hampir terbang ringan. Lin Ming, pada saat ini, suara penuh kebencian terdengar, Anda membunuh Yi Zansong, Yi Yingyao dan adik saya hari ini, aku ingin kau mati di sini. Namun, membunuh Anda hanya awal. Adapun bagaimana saya akan mendapatkan kembali pada Anda berikutnya, saya tidak perlu banyak bicara. Anda harus tahu, saya tidak berbicara dengan Anda lagi. Pergilah ke neraka dengan saya. Petik 1. Wah, sebelum bunyi sebuah kata yang mati turun, ia mendengar ledakan udara, mata Lin Ming menyipit sedikit. Lalu ia menoleh dan melihat besi panah datang. Ketika Lin Ming melihat ini, tajam besi panah datang kepadanya dalam sekejap mata. Sama seperti yang tajam besi panah hendak memukul Lin Ming merunduk di bawah kepalanya. Tapi Lin Ming tidak rileks. Sebaliknya, semangatnya terkonsentrasi yang belum pernah sebelumnya. Wah, jika saat berikutnya, tak terhitung jumlahnya suara terdengar, Anda dapat melihat padat panah besi tajam, juga kiki ditembak, waktu terjalin ke jaring, kedap udara. Tang Wenbing begitu takut bahwa ia berteriak. Tidak heran Lin Minggang begitu serius dan sungguh-sungguh memintanya untuk naik ke punggung Lin Ming, tahan leher Lin Ming, dan huk pinggang Lin Ming dengan kakinya. Sekarang ada begitu banyak anak panah keluar dari dinding. Pada saat ini, Tang Wenbing tidak mengerti. Jika dia tidak berbaring telentang Lin Ming, ia akan ditembak sebagai landak. Pada saat ini, anak ini begitu cepat. Fu Xinhui, yang sedang menatap layar erat, tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, menunjukkan wajah warna yang luar biasa. Meskipun Yan Mingyi selalu tahu bahwa Lin Ming kuat dan kekuatannya adalah tak terduga, ia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Memang, dalam ruang tertutup tersebut, panah besi dari 4 dinding juga padat, terjalin menjadi hujan panah besi. Tetapi meskipun demikian, Lin Ming melarikan diri. Juga melihat adegan seperti pada layar komputer, dahi Yan Mingyi tampaknya memiliki lapisan keringat dingin. Pada saat yang sama, ia juga berpikir bahwa hari ini Lin Ming harus mati. Jika tidak, jika Anda melihat kembali dan tidak berbicara tentang dia, aku takut bahwa selama Lin Ming memiliki kesempatan untuk memasukkan keluarga pertapa, ia tidak akan membiarkan pergi dari keluarga Yannya. Berpikir ini, Yan Mingyi tidak bisa membantu menderu keluar, Saudara Fu, jangan menunggu, gunakan keterampilan unik Anda dengan cepat. Saya tidak percaya bahwa Lin Ming tidak akan tembakan ke landak oleh panah besi. Tentu, kebencian Fu Xinhui untuk Lin Ming tidak kurang dari Yan Mingyi ini. Untuk sesaat, dia tidak berbicara, di tangan instrumen pada tombol merah lembut ditekan. Pada saat yang sama, Lin Ming, yang dikelilingi oleh orang-orang, telah mengubah wajahnya. Secara tidak sadar, dia juga melihat ke bawah. Wah, tiba-tiba,
Anda dapat melihat bahwa ada juga panah besi yang keluar dari tanah. Sehat, Lin Ming hanya mengelak, wajahnya berubah lagi, dan kemudian secara tidak sadar melihat ke langit-langit. Tidak baik. Petik 1. Pada saat ini, dengan suara wah, ada juga panah besi yang jatuh dari langit-langit ke arahnya. Ah. Petik 1. Hanya 3 detik kemudian, Wen Bintang mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan melihat bahwa panah besi sudah mengenai lengannya. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan bertepuk tangan. Memang, 3 panah besi memukulnya di lengan dan dada. Pada saat itu, rasa kelumpuhan menyebar. Untungnya, dengan pengoperasian metode pernapasan, rasa kelumpuhan ini segera menghilang. Namun, Tang Wenbing, yang terkena panah besi, berada dalam situasi yang buruk saat ini. Lin Ming dapat merasa bahwa Tang Wenbing tampaknya berada di koma segera. Haha, pada saat ini, jelas bahwa dia melihat panah besi Lin Ming. Suara bangga dan sombong terdengar. Pada saat yang sama, suara itu juga penuh dengan niat membunuh. Lin Ming, Anda telah jatuh ke dalam keterampilan mekanisme saya, dan beberapa panah besi telah memukul Anda dan Tang Wenbing. Ada juga racun pada panah besi. Sulit bagimu untuk terbang, haha, Petik 1. Tetapi setelah tertawa, suara Fu Xinhui tiba-tiba berhenti, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap gambar di layar komputer. Bahkan, tepatnya, dia melihat tangan kanan Lin Ming. Memang, dia melihat bahwa Lin Ming memiliki beberapa hal hitam tentang ukuran manik-manik di tangannya. Lei Zhu. Pada saat yang sama, Fu Xinhui dan Yan Mingyi berseru. Adapun Lei Zhu, Fu Xinhui dan Yan Mingyi, tentu saja mereka semua sangat jelas. Tapi dalam linglung, Fu Xinhui dan Yan Mingyi berseru, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tertawa. Fu Xinhui juga berkata dengan sinis, kenapa, Lin Ming, kamu tidak ingin ditembak mati oleh panah besi? Apakah kamu tidak ingin meledakkan dirimu? Haha, tentu saja, Lin Ming tidak akan meledakkan diri dengan Lei Zhu. Sebaliknya, dia memikirkan jalan keluar, yaitu menggunakan Lei Zhu di tangannya untuk memecahkan mekanisme. Setelah menghindari serangan gelombang panah besi, Lin Ming sudah datang ke dinding. Tiba-tiba melihat Lin Ming tindakan abnormal seperti itu, masih melihat layar komputer Fu Xinhui dan Yan Mingyi juga tidak bisa bertanya-tanya pada saat yang sama, apa yang ingin dilakukan anak ini. Oh tidak. Petik 1. Saat berikutnya mereka melihat apa yang dilakukan Lin Ming, yaitu, mereka melihat Lin Ming menempatkan 2 manik-manik guntur langsung ke lubang kecil di dinding tempat panah besi ditembak. Fu Xinhui dan Yan Mingyi hanya mengeluarkan keras. Tiba-tiba, asap mengepul, nyala api melonjak, dan gelombang panas jatuh di wajahku. Ini adalah ruangan yang dikelilingi oleh mekanisme. Di bawah ledakan 2 manik-manik guntur, salah satu dinding yang dikelilingi oleh baja secara langsung runtuh. Bab 552. Memang, seluruh dinding yang dikelilingi oleh baja runtuh di bawah ledakan 2 manik-manik guntur. Akibatnya, Fu Xinhui dan Yan Ming hampir melampaui darah. Fu Xinhui tidak tahu tentang duel Fu Yinping dengan Lin Ming sebelumnya. Secara alami, dia tahu bahwa racun itu tidak efektif untuk Lin Ming. Secara alami, dia datang dengan gagasan panah besi. Menurutnya, ada panah besi di sisi depan, belakang, kiri dan kanan dinding. Bahkan sejenak, Lin Ming tidak bisa dibunuh. Tetapi ketika ada panah besi di bagian atas dan bawah dinding, Lin Ming akan mati. Benar saja, ketika ada panah besi dari atas dan ke bawah, itu benar-benar melukai Lin Ming. Ada 3 panah besi di Lin Ming. Secara alami, dalam pandangan Fu Xinhui, selanjutnya, Lin Ming pasti akan ditembak sebagai landak dan tidak lagi. Tapi yang tidak pernah dia impikan adalah bahwa Lin Ming masih membawa Lei Zhu. Dia tidak menghitungnya. Sesaat, Fu Xinhui sangat marah dan tidak mau. Dengan raungan dan ledakan, dia tidak bisa menahan menabrak meja dengan tangannya. Pada saat ini,
reaksi Yan Mingyi tidak begitu kuat. Karena dia berkelahi dengan Lin Ming, dia tahu kekuatan Lin Ming dan tak terduga. Pada saat yang sama, ia juga menebak bahwa bahkan tingkat mekanisme kedua tidak bisa membunuhnya. Sekarang situasinya sama seperti apa yang dia tebak. Keterampilan mekanisme Fu Xinhui juga gagal membunuh Lin Ming. Jadi untuk sesaat, dia bisa menahan diri. Namun, matanya masih menatap layar komputer. Yan Mingyi tampaknya berkata pada dirinya sendiri, Lei Zhu dibuat dengan teknik penyulingan senjata Yan keluarga. Saya tahu betapa kuatnya itu. Mungkin ledakan itu akan membuat Lin Ming terluka parah. Petik 1. Ini sepertinya mengingatkan Fu Xinhui tiba-tiba, dan matanya tetap di layar komputer. Segera, dalam asap dan api, ada sosok dengan seseorang di punggungnya. Secara alami, Yan Mingyi dan Fu Xinhui dapat melihat siapa orang ini sekilas, dan tidak akan ada orang lain kecuali Lin Ming. Tiba-tiba melihat sosok Lin Ming, Fu Xinhui sepertinya ingin pergi keluar. Tetapi Yan Mingyi menghentikannya dan berkata dengan suara yang mendalam, Brother Fu, jangan impulsif. Lin Ming sangat kuat dan aneh. Bahkan jika dia terluka parah, kamu tidak akan menjadi lawannya jika kamu pergi terburu-buru. Selain itu, tidak ada level ketiga. Setelah melihat situasinya dengan jelas, kedua penatua Longmen yang tersembunyi dari keluarga Yi yang bersembunyi dalam kegelapan pasti akan keluar pada saat pertama. Petik 1. Mendengar ini, Fu Xinhui tampaknya ingat bahwa ada tingkat ketiga menunggu Lin Ming, jadi dia tidak ingin keluar. Dia juga menyalakan cahaya dingin di matanya dan melihat layar komputer. Dia berkata, meskipun keterampilan mekanisme saya tidak dapat menembak bocah ini ke dalam landak dan membunuhnya, dia juga mendapat 3 panah besi, yang dapat dianggap sebagai cedera kecil. Kemudian, 2 orang tua dari gerbang naga tersembunyi akan mengambil tindakan. Tidak ada keraguan bahwa Lin Ming benar-benar mati. Pada saat ini, segera setelah Lin Ming menempatkan 2 manik-manik guntur ke dalam lubang kecil di mana panah besi ditembak, dia mengelak. Dia telah melihat kekuatan Lei Zhu untuk waktu yang lama, jadi dia harus berhati-hati. Selanjutnya, dengan terjadinya ledakan besar, kekuatan Lei Zhu tidak mengecewakannya. Dia pingsan seluruh dinding yang dikelilingi oleh baja. Setelah menunggu sedikit, Lin Ming tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu, karena dia telah menemukan bahwa Wen Bintang di punggungnya benar-benar dalam koma. Selain itu, saya diracuni sekarang. Meskipun itu diselesaikan, tubuh saya jauh lebih lemah. Sekarang tiba-tiba, saya ditabrak panah besi yang dilapisi dengan racun yang kuat. Saya tidak pingsan segera. Selain itu, Lin Ming juga terasa jelas bahwa napas dan denyut nadi Wenbing di punggungnya sangat lemah, dan tampaknya dia akan berhenti pada saat berikutnya. Kehidupan Tang Wenbing telah datang ke saat-saat kritis. Bagaimana dia bisa menunda menit lagi? Tentu, setelah menunggu sedikit Lin Ming melintas ke dalam asap dan api. Di bawah terburu-buru, Lin Ming muncul di koridor. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Lin Ming berkelebat ke kiri. Pada akhirnya, Lin Ming ternyata lagi dan melihat pintu kaca di ujung, yang merupakan pintu keluar. Pada saat ini, Fu Xinhui dan Yan Mingyi secara alami melihat Lin Ming adalah setiap gerakan persis. Nah, anak ini tidak bisa lepas hari ini. Yan Ming berkata dingin. Selama 2 tersembunyi Longmen tua-tua Yi keluarga muncul, anak itu akan mati. Mata Fu Xinhui ini juga penuh dengan cahaya dingin. Pada saat ini, karena Lin Ming telah melihat pintu keluar tidak jauh, dia secara alami tidak ragu-ragu. Sosoknya melintas dan menyapu. Sehat. Tapi ketika itu sekitar 3 meter dari pintu keluar, cahaya dingin berkelebat di mata Lin Ming dan langkahnya berhenti. Dia merasa, napas tak terduga. Benar saja, saat berikutnya, seorang tokoh di bawah flash muncul di depan pintu keluar. Lin Mingding melihat sosok aneh orang tua. Orang tua tampak berusia sekitar 70 tahun. Dia kecil dan tipis, dan rambutnya abu-abu. Tapi di matanya,
dia bersinar. Pada saat ini, dia juga menatapnya. Begitu orang tua muncul, Lin Ming juga tahu bahwa sisi lain bukan teman tapi musuh. Tapi sekarang tabungan Tang Wenbing adalah tugas yang mendesak. Lin Ming hanya bisa mengambil beberapa jarum perak dan menempelkannya di Tang Wenbing untuk menjaga napas. Lalu ia menempatkan Tang Wenbing di tanah. Setelah Lin Ming selesai ini, dia secara alami menoleh dan bertanya, "Siapa kamu?" Orang tua itu menjawab, "Yi Xiang, sesepuh gerbang Hidden Dragon." Petik 1. Yi Jia. Elder Yinlong Lin Ming tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya, tapi kemudian semangat perang datang. Dia mengatakan langsung, "Saya tidak bicara omong kosong dengan Anda. Anda datang ke balas dendam, maka apa yang Anda tunggu, mari pergi lurus." Petik 1. Sejenak, Yi Xiang tidak melakukannya, tapi bertanya, "Apakah Anda Lin Ming?" "Ini aku." Lin Ming mengangguk dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Saya sangat terkenal sekarang. Aku sudah tidak hanya terkejut Wu Lianzong, tetapi juga seorang penatua dari gerbang Hidden Dragon." Petik 1. Untuk sementara waktu, Yi Xiang juga menunjukkan jejak warna dijelaskan di matanya, dan bertanya lagi. "Mana Anda mendapatkan 90% pil konsentrasi murni di tangan Anda?" Pada saat ini, Lin Ming hanya memberikan dingin, "Ada begitu banyak omong kosong. Ambil kepalaan saya." Dengan itu, Lin Ming akan bertarung langsung. Tapi saat ini, tubuh Lin Ming adalah dalam bentuk, dan jantungnya berdetak tiba-tiba. Memang, pada saat ini, sosok lain muncul dalam sekejap, di samping Yi Xiang, yang lebih tua dari gerbang naga tersembunyi ini. Bab 553. Angka ini juga seorang lelaki tua. Tampaknya usianya mirip dengan Yi Xiang, tetapi sosoknya adalah 3 ukuran lebih tua dari Yi Xiang, dan memberi Lin Ming perasaan yang lebih dalam. Sama seperti ini, pada saat itu, hati Lin Ming tiba-tiba melompat. Dari sudut pandang nafas, kekuatan Yi Xiang pertama jelas lebih kuat darinya, yaitu, setidaknya kekuatan lapisan ke-6 dari bidang gas kondensat. Tentu saja, Lin Ming yakin bahwa ia dapat mengatasi hanya satu praktisi seni bela diri dengan 6 tingkat suasana beku, tetapi sulit untuk mengatakan jika ada praktisi seni bela diri lain dengan lebih banyak kekuatan. Pada saat ini, melihat orang tua yang tiba-tiba muncul, dia juga melihat dirinya sendiri. Lin Ming tenang dan bertanya dengan dingin, "Kamu juga harus menjadi penatua gerbang naga tersembunyi juga?" Orang tua itu memberi hormat dingin terlebih dahulu, dan matanya melintas dengan cahaya dingin. Dia berkata, "Ya, saya penatua Yinlong Men. Nama saya Yi Xifeng. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah melakukan kejahatan yang mengerikan?" Untuk sesaat, Lin Ming hanya berkata haha, tetapi dia tidak banyak bicara. Namun, tentu saja, ia telah mengoperasikan metode pernapasan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Saya tidak tahu apa yang terjadi." Pada saat ini, Lin Ming merasa bahwa kekuatannya tidak sesederhana itu dari lantai kelima bidang gas kondensat. Untuk sesaat, meskipun Lin Ming tidak mengerti, itu juga hal yang baik. Apalagi dia tidak peduli untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang aneh. Tidak ada pembicaraan. Melihat keheningan Lin Ming saat ini, Yi Xifeng menyerah lagi. Tidak peduli apakah Anda berbicara atau tidak, Anda sudah mati." Petik 1. Dia sepertinya akan membunuh Lin Ming. Yi Xiang menghentikannya tiba-tiba dan berkata kepada Yi Xifeng, "Saudara ketiga, jangan khawatir. Sekarang Lin Ming sudah mati. Tidak terlambat untuk membunuhnya setelah menanyakan beberapa hal." Petik 1. Untuk sesaat, Yi Xifeng masih mendengus, tetapi dia sepertinya setuju dengan pendapat Yi Xiang, tetapi dia tidak terburu-buru menyerang Lin Ming. Pada saat ini, Yi Xiang memandang Lin Ming lagi dan berkata, "Bocah, silakan dan jawab pertanyaan saya sekarang. Saya akan mempertimbangkan untuk membuat kematian Anda sedikit lebih menyenangkan." Petik 1. Setelah jeda, dia melirik Wen Bintang di tanah, "Jika Anda menjawab pertanyaan ini,
mungkin saya akan menghubungi kehidupan Tang Wenbing. Petik 1. Lin Ming tertawa dan memandang Yi Xiang dan Yi Xifeng. Dia berkata, ini lucu. Sepertinya dia bisa membunuhku. Kemudian wajahnya tenggelam. Dua orang tua, jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja secara langsung. Mengapa begitu banyak omong kosong? Kamu, Yi Xifeng tertegun pada awalnya dan memandang Lin Ming dengan ekspresi seperti hantu. Kamu tidak tahu siapa kamu. Lin Ming juga sangat menghina. Bukankah dia hanya penatua gerbang naga tersembunyi? Saya tidak memperhatikan Lin Ming. Yah, karena kamu tidak ingin melakukannya, mati untukku. Petik 1. Sebelum suara kata mati jatuh, Lin Ming bergegas terlebih dahulu. Telapak tangannya telah terbentang, dan dia menembak langsung di Yi Xifeng dan Yi Xiang. Pada saat ini, Yi Xiang dan Yi Xifeng masih tertegun. Secara alami, keduanya merasa bahwa Lin Ming tebal. Sebagai penatua gerbang naga tersembunyi, mereka sangat kuat. Belum lagi dua penatua gerbang naga tersembunyi, bahkan jika mereka hanya satu, jika ada yang melihat mereka, mereka tidak akan takut sampai mati pada saat pertama. Tapi sekarang Lin Ming bagus. Dia tidak setuju dengan saya dan langsung. Yi Xiang dan Yi Xifeng secara alami melihat untuk pertama kalinya bahwa kekuatan Lin Ming memiliki 5 lapisan lingkungan kondensat, yang secara alami melawan langit untuk usianya. Tetapi dibandingkan dengan mereka berdua, mereka masih jauh lebih lemah. Sebaliknya, Lin Ming mengambil inisiatif untuk bertarung melawan mereka. Secara alami, dia bunuh diri. Pada saat ini, melihat adegan seperti itu di layar komputer, Yan Mingyi dan Fu Xinhui juga mencibir. Yan Mingyi berkata, melihat dua tetua longmen yang tersembunyi itu muncul, bocah itu takut. Dia tidak ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Dia berani mengambil inisiatif. Dia mencari kematiannya sendiri. Petik 1. Fu Xinhui memikirkannya, tetapi berkata dengan sinis, mungkin Lin Ming berpikir dia bisa bertarung. Mungkin dia bisa mengambil inisiatif dan melukai kedua tetua longmen yang tersembunyi. Petik 1. Haha. Untuk sesaat, Yan Mingyi juga penuh dengan senyum sarkastik. Pada saat ini, melihat serangan aktif Lin Ming, Yi Xiang dan Yi Xifeng tertegun, tetapi mereka juga sarkastik dan mereka tidak memperhatikan Lin Ming sejenak. Ekspresi wajah dua orang juga sangat acuh tak acuh. Ketika Lin Ming akan mengambil tamparan, Yi Xifeng pertama kali mengambil tamparan, yang jauh lebih cepat daripada Lin Ming. Setidaknya itu adalah kekuatan 7 lapisan medan gas kondensat. Petik 1. Ketika dia melihat tangan Yi Xifeng, Lin Ming memiliki penghakiman di dalam hatinya untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat yang sama, dia bahagia. Bahkan, alasan mengapa dia memilih untuk menyerang inisiatifnya sendiri adalah bahwa dia ingin kedua pria itu memukulnya secara langsung. Jika dia tidak menyerang inisiatifnya sendiri, mungkin kedua pria itu akan menggunakan cara lain, seperti mengambil beberapa tembakan virtual langsung padanya. Maka mungkin hidupnya akan membeku. Tidak perlu memukulnya secara langsung. Dia memiliki metode bernafas. Semakin kuat lawannya, semakin magisnya metode pernapasan. Pada saat ini, Yi Xifeng memukulnya dengan telapak tangan seperti itu. Kecepatannya cukup cepat. Lin Ming tidak bisa menghindarinya sama sekali. Telapak tangan ini ditekan di dadanya. Pada saat itu, kekuatan tak tertandingi tiba-tiba menuangkan ke dalam tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, dengan pengoperasian metode pernapasan, kekuatan ini hampir larut dalam sekejap. Pada saat yang sama, Lin Ming juga menyadari kekuatan nyata dari sisi lain, yang benar-benar lantai 7 bidang kondensat. Kekuatan Yi Xifeng adalah 7 lapisan medan gas kondensat. Tak perlu dikatakan, kekuatan Yi Xifeng adalah 6 lapisan medan gas kondensat. Ini sangat bagus. Peluang tersedia. Hari ini, kalian berdua, bantu aku menembus dari lantai 5 ke lantai 6 bidang kondensat. Karena pikiran Lin Ming berubah, metode pernapasan tidak mengecewakannya lagi.
Ketika Yi Sifeng menekan telapak tangannya di dadanya, gaya tak tertandingi dituangkan ke tubuhnya. Pada saat yang sama, metode pernapasan juga memberikan kekuatan hisap dan menyerap telapak tangan Yi Sifeng. Sehat. Untuk sesaat, wajah Yi Sifeng juga berubah. Saat berikutnya, ada jejak kengerian di matanya. Dia benar-benar merasa bahwa kekuatannya tampaknya menurun. Bahkan jika dia tidak mengalahkan Lin Ming, dia masih tersedot dan tidak bisa mendapatkannya kembali. Di bawah warna horor, Yi Sifeng secara alami berkata, "Kakak, tidak, bocah ini aneh. Palem saya tersedot. Silakan keluar dan memukuli anak ini." Petik 1. Yah, apakah telapak tangan tersedot? Untuk sesaat, kata-kata Yi Sifeng membuat Yi Xiang merasa tertegun, dan alisnya berkerut. Pada saat yang sama, ia memandang Lin Ming dengan ekspresi kejutan dan ketidakpastian. Bab 554. Kakak laki-laki. Pada saat ini, Yi Sifeng lebih cemas, meraung, dan ada tangisan suaranya. Memang, meskipun itu hanya 1 atau 2 detik kemudian, ia menemukan bahwa hisap menjadi lebih kuat dan lebih banyak ki bawaan diserap dari tubuhnya. Ini untuk melihat salah satu dari 7 titik cahaya kecil di tubuhnya. Cahaya segera redup. Tampaknya itu akan hilang pada saat berikutnya. Adapun apa yang terjadi di tubuh Yi Sifeng saat ini, Yi Si yang secara alami tidak tahu. Saya khawatir bahkan jika Yi Sifeng mengatakannya pada saat ini, Yi Si yang akan meragukannya untuk pertama kalinya. Memang, bahkan jika Yi Sifeng sekarang mengatakan bahwa telapak tangannya telah diserap oleh Lin Ming, Yi Xiang juga penuh kejutan, apalagi penurunan kekuatan yang lebih luar biasa. Untuk sesaat, dia melihat Lin Ming dengan ekspresi kejutan. Yi Xiang bahkan muncul dengan gagasan bahwa Yi Sifeng bercanda dengannya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun kekuatan Lin Ming memiliki 5 lapisan kondensat, kekuatan Yi Sifeng, 7 lapisan kondensat, adalah 2 lapisan lebih tinggi daripada Lin Ming. Semakin kuat kekuatannya, bahkan jika sedikit berbeda, momentum dan sarana yang ditampilkan akan sangat berbeda. Kekuatan Yi Sifeng adalah 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Ming. Secara alami, kesenjangan di antara mereka tidak begitu besar. Jadi menurutnya, telapak tangan Yi Sifeng di dada Lin Ming, tidak ada alasan untuk tidak melawan Lin Ming keluar secara langsung. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Lin Ming benar-benar berdiri diam. Untuk sesaat, dia tidak berpikir bahwa Es Fong bercanda dengannya. Pada saat ini untuk melihat Yi Xiang atau penampilan tak bergerak, Yi Sifeng benar-benar ingin menangis. Dia meraung, "Saudaraku, mengapa kamu masih tertegun? Bocah ini telah mengisap telapak tanganku, bahkan nafas bawaan ki di tubuhku, saudara." Dengan seruan berteriak, akhirnya, Yi Sifeng tidak bisa membantu meraung. Tampaknya raungan ini keluar, yang membuat Yi Xiang pulih, dan kemudian menatap Yi Sifeng. Tampilan ini, Yi Xiang bukan dari Leng, dari tampilan Yi Sifeng, dia secara alami melihat Yi Sifeng tidak bercanda. Bahkan dia bisa melihat jejak panik di matanya, yang bisa digambarkan sebagai hal yang sangat luar biasa. Yi Xiang tahu dengan jelas bahwa bahkan dalam menghadapi gerbang-gerbang naga tersembunyi, Yi Sifeng belum pernah dan tidak mungkin untuk menunjukkan jejak kepanikan di matanya. Tetapi ada apa sekarang? Untuk sementara waktu, Yi Xiang juga bingung, tapi kali ini dia akhirnya bergerak. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Yi Xiang juga menyadari bahwa situasinya tidak baik, jadi ia memanfaatkan penuh kekuatan lapisan ke-6 dari bidang kondensat. Hao! Kemudian dia menamparkan Lin Ming dengan satu tangan, dan bahkan ada suara menusuk. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Petik 1. Namun, pada saat ini, Lin Ming tidak takut sama sekali, tetapi sangat bahagia. Memang, dengan melewati hanya beberapa detik, Lin Ming juga menyerap banyak ki alami dari tubuh Yi Sipik, dan kekuatannya dapat dipecah lagi, yaitu dari lapisan ke-5 bidang gas kondensat ke lapisan ke-6 bidang gas kondensat. Dalam pandangannya, tangan Yi Xiang, jika itu datang,
tidak diragukan lagi akan membiarkan kekuatannya menerobos. Tiba-tiba, bagaimanapun, Lin Ming tampaknya memikirkan sesuatu dan tidak bisa membantu mengerutkan kening. Memang benar bahwa itu pertama kalinya bahwa dua telapak tangan memukul pada waktu yang sama. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa memastikan apakah metode pernapasan dapat menyerap dua telapak tangan pada saat yang sama. Menderita kematian. Petik 1. Ketika pikiran bergantian Lin Ming, minuman besar keluar dari mulut Yi Xiang, dan kemudian bang keluar. Palem Yi Xiang ini sudah melanda Lin Ming di dada. Tidak baik. Petik 1. Jika Lin Minggang benar-benar khawatir, itu tidak masuk akal. Ketika kekuatan besar Yi Xiang ini dituangkan ke dalam tubuhnya, itu seperti banjir yang pecah tanggul, tercatat kekuatan dampak yang tak tertandingi, dan berkecamuk di tubuhnya dalam sekejap. Tampaknya bahwa metode pernapasan tidak punya waktu untuk mengirimkan hisap A. Sama seperti wajah Lin Ming berubah, gaya dampak membuatnya terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Saat ia jatuh ke tanah, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi meledak seteguk darah. Untungnya, metode pernapasan telah berjalan sepanjang waktu, sehingga tampaknya bahwa meskipun mulut Lin Ming adalah penuh dengan darah, tidak peduli dalam atau di luar tubuhnya. Tetapi saat berikutnya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Memang benar bahwa pada saat ketika ia jatuh ke tanah dan muntah darah, metode pernapasan sudah mulai membubarkan dua kekuatan tersebut. Namun, tampaknya bahwa karena ini adalah pertama kalinya, kecepatan resolusi sedikit lebih lambat. Dalam perasaan Lin Ming, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 menit untuk bernapas metode untuk benar-benar membubarkan dua kekuatan tersebut. Melihat diri sendiri telapak tangan dengan mudah mengalahkan Lin Ming untuk terbang keluar, untuk waktu Yi Xiang tidak merasa terkejut, menurutnya, ini adalah irama normal. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang Lin Ming sama sekali. Sebaliknya, ia sedikit khawatir tentang kebangkitan Yi Xifeng. Memang benar bahwa kekuatan Yi Xifeng ini bahkan lebih tinggi daripadanya, sehingga tidak ada alasan mengapa dia tidak melawan Lin Ming langsung. Tapi pada akhirnya, dia terkejut. Sekarang, ia telah dipukuli Lin Ming pergi, tapi Yi Xifeng tampaknya dalam keadaan linglung. Lihat, sebagai kakak Yi Xiang bagaimana tidak lebih khawatir. Khawatir, Yi Xiang alami bertanya, saudara ketiga, kau oke? Yi Xifeng masih linglung. Dia melihat Lin Ming yang telah jatuh ke tanah dan bergumam, saudara, ini, boy aneh, anak ini, adalah aneh. Petik 1. Melihat ini, warna khawatir di wajah Yi Xiang menjadi kuat. Dia mengikuti kata-kata Yi Xifeng dan bertanya, saudara ketiga, apa yang aneh tentang anak ini? Yi Xifeng masih linglung, ia berkata, sekarang, ketika saya memukulnya dengan satu sawit, hisap tiba-tiba keluar dari tubuhnya, yang tidak hanya diserap telapak tanganku, tetapi juga menyerap bawaan ki dalam tubuh saya, dan juga menyerap banyak itu. Petik 1. Apa? Ini, melihat Yi Xifeng mengatakan ini kata-kata lagi, dan mata juga jelas, Yi Xiang tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak keyakinan. Namun, ada keyakinan kecil, hanya keyakinan sedikit. Yi Xiang tahu bahwa kekuatannya lebih rendah daripada Yi Xifeng, tapi bagaimana ia bisa melawan Lin Ming dengan satu tangan? Pikirkan ini, Yi Xiang juga tidak bisa membantu tetapi menekankan dari ajukan, 3 adik, apa yang Anda katakan itu benar. Tampaknya karena Yi Xiang tidak percaya pada dirinya sendiri, Yi Xifeng tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak kemarahan. Dia melihat Yi Xiang dan berkata dengan marah, saudara, tentu saja apa yang saya katakan adalah benar. Kapan aku berbohong? Bab 555. Yi Xiang mengerutkan kening, tapi, mengapa aku mengambil tanganku dan langsung memukuli bocah itu? Petik 1. Sehat. Untuk sementara waktu, Yi Xifeng juga tertegun, yang benar-benar membuatnya cukup bingung. Tapi kemudian, Yi Xiang tidak ingin khawatir tentang ini. Dia hanya berkata, tidak peduli seberapa aneh dan aneh bocah itu, aku memukuli dia. Ini kebenaran.
Bagaimanapun, hari ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Petik 1. Dengan itu, mata Yi Xiang menyalakan cahaya dingin. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Lin Ming selangkah demi selangkah. Pada saat ini, melihat adegan seperti itu, Fu Xinhui merasa seolah-olah perselisihan darahnya akhirnya dibalaskan. Setelah ledakan tawa, dia tidak bisa menahan air mata dan bergumam. Kakak perempuan, saudara ipar, Ying Yao, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya Lin Ming, kamu harus membalas dendam. Petik 1. Yan Mingyi tidak bisa membantu tetapi berkata, Dongsheng, beristirahat dengan tenang. Lin Ming sudah mati akhirnya. Setelah jeda, ia juga melihat sosok lain di layar komputer, menggertakkan giginya, Tang Wenbing, Anda harus mati hari ini. Ini adalah harga yang harus Anda bayar. Petik 1. Setelah itu, Yan Mingyi akhirnya meninggalkan ruangan. Secara alami, Fu Xinhui mengikutinya. Tiba-tiba datang ke koridor, Yan Mingyi dan Fu Xinhui secara alami melihat puncak Yisi untuk pertama kalinya. Dua orang segera menyapa serentak 3 penatua. Namun, tampaknya Yi Si Feng tidak mendengar mereka menyapa. Tampaknya ketika mereka tidak ada, matanya masih menatap Lin Ming berbaring di tanah. Pada saat yang sama, ia tampaknya memiliki rasa gelisah di dalam hatinya. Tampaknya sesuatu yang buruk akan terjadi. Yan Mingyi dan Fu Xinhui tidak berani memiliki ketidakpuasan sedikit pun ketika mereka melihat Yi Si Feng benar-benar mengabaikan dirinya. Yan Mingyi kemudian berkata, Penatua 3, Lin Ming sombong dan sombong. Kekuatannya aneh dan menakutkan. Hanya Penatua 3 dan Penatua 3 yang bisa membunuhnya. Fu Xinhui mendengus dan berkata, Lin Ming bisa membiarkan 2 Penatua Longmen yang tersembunyi melawannya. Dia cukup bangga untuk mati. Petik 1. Saat Fu Xinhui berbicara, mata Yan Mingyi telah jatuh pada Tang Wenbing di tanah. Kemudian tanpa berpikir, Yan Mingyi berjalan dan berjongkok. Dia mengeluarkan pil seperti hal itu dan memasukkannya ke mulut Tang Wenbing. Tang Wenbing mendengus dengan rasa sakit, kelopak matanya bergerak, dan kemudian matanya terbuka. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Yan Mingyi menutup di bawah matanya, dan Tang Wenbing menjerit ketakutan. Yan Mingyi berbahaya. Setelah tertawa, katanya, Tang Wenbing, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya karena mendetoksifikasi Anda. Lin Ming sudah mati. Selanjutnya, Anda juga akan mati perlahan dalam penderitaan tanpa akhir. Petik 1. Apa? Lin Ming sudah mati. Tang Wenbing tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yan Mingyi di paruh kedua kalimat itu. Dia tertegun dan hanya memiliki 3 kata di kepalanya. Mustahil. Melihat ini, Yan Mingyi mendengus dingin. Setelah melihat Lin Ming, dia berkata kepada Tang Wenbing, jangan percaya itu. Anda dapat melihat ke sana. Apakah Lin Ming menjadi mayat sekarang? Secara alami, Tang Wenbing mengikuti mata Yan Mingyi dan melihat bahwa Lin Ming berbaring di tanah, tidak bergerak. Tampaknya ada darah di tanah, dan Yi Xiang berjalan menuju Lin Ming selangkah demi selangkah. Lin Ming. Tiba-tiba Wen Bintang tidak bisa membantu berseru. Dia juga bangkit dan ingin berlari menuju Lin Ming. Bersenandung. Tapi ham dingin terdengar di telingaku, dan aku melihat tangan Yan Mingyi dan meraih lengannya. Wen Bing tidak bisa menahan tangisan. Memang benar bahwa meskipun kekuatan Yan Mingyi telah dikurangi oleh Lin Ming, masih ada 9 tingkat lingkungan bawaan. Kekuatan Tang Wenbing saat ini hanyalah level bawaan. Kesenjangan ini begitu hebat sehingga Tang Wenbing tidak bisa menahan Yan Mingyi. Setelah ditangkap dengan cara ini, Tang Wenbing merasa seolah-olah seluruh lengannya rusak, dan rasa sakit yang sangat besar menyapu seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikirnya dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Yi Xiang masih sangat berhati-hati. Langkah demi langkah, dia akhirnya datang ke Lin Ming. Dia berdiri dan menatap Lin Ming, tapi sepertinya dia menatapnya. Sehat. Segera,
dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Memang, dalam pandangannya, Lin Ming baru saja jatuh kembali dan memuntahkan darah. Dia jelas terluka parah, tetapi sekarang dia melihat bahwa Lin Ming benar-benar tidak bersalah. Bersenandung. Petik 1. Tapi kemudian Yi Si yang juga dingin hama, di mata yang mematikan, lebih kaya. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan satu tangan, aku akan menginjakmu. Petik 1. Kemudian dia mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke hati Lin Ming. Kemudian dia juga tidak memiliki sedikit pun ragu-ragu, langsung jatuh. Tetapi sama seperti dia akan menginjak Lin Ming, matanya masih tertutup, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba tergelincir di tanah dan dia hanya menghindari kaki Yi Xiang. Yah, begitu cepat. Pada saat ini, Yi Xiang tertegun, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Memang benar bahwa ia telah mengeluarkan semua kekuatan dari lantai 6 bidang kondensat. Dia hanya ingin menginjak hati Lin Ming secara langsung, sehingga kekuatan dan kecepatan jatuh ini tidak kuat. Dan itu benar. Begitu Lin Ming menghindar, tanah yang dia angkat jauh lebih dari 10 cm. Tetapi dengan tendangan yang kuat, Lin Ming menghindar. Untuk sesaat, Yi Xiang bagaimana tidak merasa terpana, jika tidak luar biasa. Pada saat ini, meskipun Lin Ming hanya menghindari kaki Yi Xiang, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak palpitasi. Memang, pada saat itu, metode pernapasan kebetulan benar-benar melarutkan dua kekuatan besar dalam tubuh. Pada saat itu, kekuatannya baru saja pecah, dari lantai 5 ladang gas kondensat ke lantai 6 bidang gas kondensat. Pada saat itu, jika Yi Xiang 1/5 dari sesi kedua, kakinya akan jatuh padanya. Haha, pada saat ini, Lin Ming bangkit dan menatap Yi Xiang, menunjukkan tampilan yang sangat ironis. Yi Xiang, apakah Anda ingin menginjak saya? Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Petik 1. Dengan Lin Ming, Yi Xiang tidak sendirian. Yi Xifeng juga tertegun. Adapun Yan Mingyi dan Fu Xinhui yang keluar, mereka bahkan lebih tertegun. Tang Wenbing, yang awalnya berpikir bahwa Lin Ming sudah mati, sangat gembira dan tidak bisa terpana. Lin Ming. Kemudian, Tang Wenbing sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan berteriak pada Lin Ming. Bersenandung. Tetapi saat berikutnya, dengan ham dingin, Yan Mingyi di sebelahnya menarik Wenbing Tang ke sisinya. Bab 556. Melihat adegan tersebut jelas, Lin Ming tiba-tiba melintas cahaya dingin di matanya. Tiba-tiba, ia juga melihat Yan Mingyi dan berkata, Yan Mingyi, apa yang Anda ingin lakukan? Let Tang Wenbing pergi. Petik 1. Sehat. Tiba-tiba minuman dingin Lin Ming benar-benar kaget Yan Mingyi sejenak. Tapi saat berikutnya, hatinya juga bangkit, kebencian yang mendalam dan penghinaan untuk Lin Ming. Memang, pertama, Lin Ming membunuh Yan Dongsheng, dan kedua, biarkan penurunan kekuatannya. Bagaimana dia bisa tidak memiliki kebencian yang mendalam bagi Lin Ming? Selain itu, jika ia dan Fu Xinhui hanya dua di sini, mereka tidak akan menjadi lawan Lin Ming, dan mereka harus menunggu kematian. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada dua tersembunyi Longmen tua, Yi Xiang dan Yi Xifeng. Kesenjangan kekuatan antara Lin Ming dan dua disembunyikan tua Longmen ini jelas. Kedua tersembunyi tetua Longmen juga rintangan ketiga untuk menangani Lin Ming. Jadi menurutnya, Lin Ming tidak dapat melewati tingkat ketiga. Tidak ada kecelakaan. Untuk sesaat, dia secara alami meremehkan Lin Ming. Jadi Lin Ming berteriak dan menyuruhnya untuk membiarkan Tang Wenbing pergi. Untuk sementara, tentu saja, ia tidak benar-benar membiarkan Tang Wenbing pergi. Setelah ketakutan bawah sadar Yan Mingyi ini di minuman dingin Lin Ming, ia berpikir bahwa Lin Ming tidak ada. Kemudian, dengan cahaya dingin di matanya, ia melihat Tang Wenbing dan mengatakan kata demi kata. Tang Wenbing, jika Anda melihat orang-orang, Anda harus mati pertama, dan Lin Ming akan dipertemukan dengan nanti. Petik 1. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, jeritan keluar sebagai gantinya. Dengan jeritan,
Seluruh tubuh Yan Mingyi ini terbang keluar. Bang terdengar, Yan Mingyi seluruh tubuh juga hit keras dinding, ini hanya jatuh di tanah, wow, mulut juga dimuntahkan seteguk besar darah. Yan Mingyi benar-benar bingung lingkaran, saat ini dia tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba di depan gelap, angka telah datang kepadanya, melihat ke arahnya. Ini, meskipun ia tidak mau mengakuinya dan berpikir itu luar biasa, itu Lin Ming yang tiba-tiba muncul di depannya. Tiba-tiba, ia tidak sendirian. Tentu, Fu Xinhui telah tertegun untuk waktu yang lama. Yi Xiang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan hantu seperti ekspresi dan tatapan di Lin Ming. Memang benar bahwa Lin Ming tidak jauh darinya sekarang, tapi Lin Ming tiba-tiba pindah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Lin Ming datang ke Yan Mingyi dan menamparkan Yan Mingyi di wajah tegas. Anak itu kecepatan, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Apakah kekuatannya hanya 5 lapisan kondensat gas? Namun, dari kecepatan ini, tampaknya kekuatannya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan 7 lapisan di bidang kondensat. Petik 1. Pada saat yang sama, rasa gelisah juga naik di dalam hatinya. Tapi suatu saat, ia juga menempatkan perasaan di belakangnya. Memang benar bahwa ia memiliki kekuatan 6 lapisan di bidang kondensat, dan Yi Xifeng memiliki kekuatan 7 lapisan di bidang kondensat. Dapat dikatakan bahwa jika mereka bergandengan tangan, bahkan jika para dewa datang, mereka akan dapat untuk menyerahkan. Dibandingkan dengan Yi Xiang, Yi Xifeng melihat Lin Ming dengan cara tercengang. Memang benar bahwa Yan Mingyi adalah tepat di sampingnya sekarang, dan Lin Ming muncul di bawah sekejap. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyadarinya. Pada saat Lin Ming membuat bergerak, dia secara alami telah melihat itu, tapi sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Dapat dikatakan bahwa Lin Ming menamparkan Yan Mingyi di bawah hidungnya. Anda tahu, ia memiliki 7 tingkat kekuatan di lingkungan kondensat. Dia tidak menemukan penampilan Lin Ming pada saat pertama, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Untuk sesaat, bagaimana dia tidak bisa tertegun, dan bagaimana dia tidak bisa merasa naik dan turun di dalam hatinya. Jika waktu itu Lin Ming ke tangannya, maka dia tidak sama dengan Yan Mingyi, tidak ada perlawanan. Pikirkan ini, Yi Xifeng juga tidak menakuti lompatan ini. Menakutkan, juga tidak bisa menahan keringat dingin. Tetapi sebentar lagi, dia tidak bisa menahan tertawa dengan dingin. Memang, dalam pandangannya, kesenjangan kekuatan antara Lin Ming dan dia cukup jelas. Jika Lin Ming benar-benar menembaknya, pada saat itu, dia akan mengalahkannya sampai mati. Tapi sekarang dia tidak melihat penampilan Lin Ming, dan tidak ada waktu untuk menghentikannya. Menurutnya, itu hanya serangan kejutan Lin Ming. Memikirkan hal ini, Yi Xifeng memandang Lin Ming seolah-olah dia telah melihat orang mati. Pada saat ini, Yan Mingyi, yang sudah berbaring di tanah, menatap Lin Ming dari posisi komandan. Dia sangat takut bahwa hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tetapi pada pemikiran dua tetua longmen tersembunyi, setelah menelan air liurnya, keberaniannya muncul. Dia memandang Lin Ming dan berkata dengan dingin, "Lin Ming, Anda membunuh Yan Dongsheng terlebih dahulu, dan kemudian kekuatan saya turun anehnya. Anda sudah melakukan kejahatan yang mengerikan. Sekarang ada dua tetua longmen tersembunyi di sini, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya? Aku akan aku punya 10.000 keberanian denganmu, dan kamu tidak berani." Petik 1. Lin Ming, jangan bunuh dia. Pada saat ini, sebelum Lin Ming berbicara, Tang Wenbing datang ke sisi Lin Ming dengan menangis. Pada saat ini, suasana hatinya sedikit rumit. Memang benar bahwa sebelum melihat penampilan Yan Mingyi meyakinkan, dia benar-benar berpikir bahwa Lin Ming sudah mati. Pada saat itu, dia merasa bahwa seluruh dunia telah runtuh. Tapi kemudian Lin Ming tiba-tiba bangkit, dan hatinya bersemangat secara alami. Kemudian ketika Yan Mingyi tiba-tiba ingin membunuhnya secara langsung, dia juga putus asa.
Tapi yang mengejutkannya, Lin Ming tiba-tiba muncul di depannya. Sebelum Yan Mingyi membunuhnya, Lin Ming melakukannya dan menamparkan wajah Yan Mingyi. Tang Wenbing merasa bahwa dia telah mengambil kehidupan kecil. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Ming. Memang, ada dua tetua Longmen tersembunyi di sini. Tang Wenbing sangat jelas tentang apa yang disembunyikan Longmen Elder. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang ingin membunuh penatua Longmen yang tersembunyi tidak dapat melarikan diri bahkan jika ia melarikan diri ke ujung bumi. Hanya ada satu ujung terakhir. Kematian. Bahkan 10.000 langkah kembali, kekuatan benar-benar mencapai tingkat tertentu. Sebaliknya, itu membunuh penatua Yin Longmen. Tetapi dengan cara ini, bahkan lebih buruk, yang setara dengan menyinggung seluruh Yin Longmen. Adapun konsekuensinya, itu juga terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, meskipun Tang Wenbing secara tidak dapat dijelaskan bahwa Lin Ming lebih kuat daripada penatua Yin Longmen, dia tidak ingin melihat bahwa Lin Ming telah menyinggung Yin Longmen sampai mati. Melihat bahwa Lin Ming ingin membunuh Yan Mingyi segera, sejenak dia tidak bisa menghentikannya. Bab 557. Melihat pembukaan Wenbing, Yan Mingyi tersenyum dingin dan berkata kepada Tang Wenbing, "Tang Wenbing, Anda bijak. Anda tahu, saya dari keluarga Yan dari keluarga Hermit. Sekarang ada juga para tetua gerbang Hermit Dragon di sini. Jika Lin Ming berani melawan saya di depan penatua Yin Longmen, bahkan jika dia memiliki 10.000 nyawa, dia tidak cukup mati." Petik 1. Lin Ming, apa yang masih kamu lakukan? Jangan berlutut. Kedua tetua gerbang naga tersembunyi dan mengaku bersalah, dan meminta mereka untuk memberimu waktu yang baik. Petik 1. Sebelum Lin Ming bisa melakukan apa saja kepada Yan Mingyi, suara dingin lainnya keluar. Secara tidak sadar, Lin Ming berbalik untuk melihat seorang pria aneh di awal 30-an. Lin Ming bertanya, "Siapa kamu?" Untuk sesaat, mata Fu Xinhui juga melintas dengan kebencian, melihat Lin Ming, "Nama saya Fu Xinhui." Petik 1. Fu Xinhui. Kemudian, Lin Ming menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Petik 1. Fu Xinhui mendengus dengan dingin, "Nama saudara perempuan saya adalah Fu Yinping, dan saudara ipar saya adalah Yi Zansong. Sekarang Anda harus saling kenal." Oh. Untuk sesaat, Lin Ming baru berbisik, dan kemudian menatap Fu Xinhui dengan jejak olok-olok di matanya, "Jadi, apakah Anda juga ingin berkumpul bersama adikmu?" "Lin Ming, kamu sombong," kata Fu Xinhui dengan tiba-tiba. "Ada dua tetua Longmen yang tersembunyi di sini. Aku tidak percaya kamu berani membuat masalah." Lin Ming memandang Yi Xiang dan Yi Xifeng untuk pertama kalinya, kemudian berkata dengan senyum jijik, "Dua tetua Longmen tersembunyi. Aku bahkan jika Gater Guru Naga tersembunyi ada di sini, aku masih tidak memperhatikan ke Lin Ming." "Lin Ming," kata Tang Wenbing, tertegun dengan ini. Dia merasa bahwa Lin Ming terlalu arogan. Dia juga merasa bahwa Lin Ming tidak mau mati. Secara alami, Lin Ming dapat melihat kekhawatiran Wenbing. Dia tersenyum pada Tang Wenbing dan berkata, "Bingbing, aku kuat." "Kamu tidak tahu. Kamu bisa yakin." Petik 1. Di mana Tang Wenbing sangat lega, tapi... Namun, sebelum Tang Wenbing selesai berbicara, Lin Ming pertama kali memberikan tangannya kepada Yan Mingyi. Pada saat ini, dia mengangkat kakinya dan kemudian jatuh tanpa ragu-ragu. Klik, Dengan suara tulang yang patah, seekor babi seperti berteriak, juga menelepon. Yan Mingyi hampir pingsan. Memang benar bahwa Lin Ming menginjak lutut kanan Yan Mingyi, yang mematahkan kaki kanan Yan Mingyi. Untuk sesaat, kaki patah Yan Mingyi seperti musim semi darah. Apa ini? Lin Ming tidak memperhatikan dua penatua Longmen tersembunyi sama sekali. Tiba-tiba dia mulai berurusan dengan Yan Mingyi. Fu Xinhui sangat takut bahwa kakinya tidak bisa menahan pelunakan. Satu putra manik mata juga menatap besar, di antaranya, penuh dengan warna ketakutan melihat Lin Ming. Dia sangat takut bahwa dia ingin melarikan diri segera,
tetapi kakinya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menjauh. Lin Ming, kamu, Tang Wenbing juga penuh dengan takjub, juga sangat tak berdaya. Dia tahu dengan jelas bahwa Lin Ming mulai menyinggung Yin Longmen. Lin Ming, kamu begitu berani. Di depan penatua kami Yin Longmen, Anda berani menyerang para murid keluarga Yin Si. Benar saja, Yi Shifeng pertama kali meledak marah. Dengan minuman dingin, dia melintas dan menamparkan wajah Lin. Dia tidak berbicara lagi, dan dia memanfaatkan penuh kekuatan 7 lapisan di bidang gas kondensat. Dia berencana untuk meledakkan kepala Lin Ming di satu tangan. Menurutnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan meniup kepala Lin Ming. Tetapi saat berikutnya, dia melihat bahwa Lin Ming juga mengambil telapak tangan, dan telapak tangan yang bertemu dengannya juga diambil secara langsung. Saya memiliki kekuatan 7 lapisan di bidang gas kondensat. Anda hanya 5 lapisan di bidang gas kondensat, dan Anda ingin mengambil alih tangan saya. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Bang, Yi Shifeng hanya memikirkan kalimat dalam benaknya. Dengan suara 2 telapak tangan berdebar, Lin Ming sudah bertemu dengannya. Namun, untuk takjubnya yang luar biasa, tidak ada gambar Lin Ming terbang mundur di bawah telapak tangannya yang diharapkan. Lin Ming masih berdiri dengan mantap. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan telapak tangan yang tak tertandingi. Dia pedal dan pedal, langkahnya jatuh kembali beberapa langkah pada suatu waktu. Sepanjang jalan kembali ke Yi Xiang, jika Yi Xiang tidak membantunya, dia harus langsung duduk di tanah. Mata konyol. Isen tidak bisa menahan konyol. Untuk sementara waktu, wajah Yi Xiang penuh dengan takjub, tidak dapat percaya apa yang dilihatnya. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Yi Shifeng, saudara ketiga, ada apa? Apakah kamu penyayang? Yi Shifeng hanya memandang Lin Ming dengan wajah terkejut dan bergumam, kekuatan bocah ini seharusnya, harus 8 lapisan gas kondensat, apa? Kata-kata itu keluar dari mulut Yi Shifeng, seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, menyebabkan gelombang besar, yang juga mengguncang tubuh Yi Xiang dan hampir tidak berdiri teguh. Dengan seruan kejutan, Yi Xiang tidak percaya itu untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa tidak mengatakan, saudara ketiga, di antara keluarga Pertapa dan Pertapa Longmen, kekuatannya adalah yang tertinggi, yaitu lantai 9 dari ladang gas kondensat. Kekuatan 9 lapisan di bidang kondensat gas telah ditutup. Anda mengatakan bahwa bocah itu telah mencapai lantai 8 bidang gas kondensat. Apakah ada yang salah dengan pikiran Anda? Saya juga dapat melihat bahwa kekuatan orang ini hanya 5 lapis kondensat. Petik 1. Hanya berbicara tentang ini, Yi Xiang secara tidak sadar dan serius memandang Lin Ming, tetapi dia tidak bisa menahan heran. Memang, barusan dia bisa melihat kedalaman kekuatan Lin Ming, tetapi pada saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa melihatnya sejenak. Ini, setelah ekspor kejutan, Yi Xiang tidak bisa membantu mengerutkan kening, bingung. Setelah berkelahi dengan Yi Shifeng, Lin Ming juga sangat senang. Memang benar bahwa sekarang, di bawah pengoperasian metode pernapasan, kedua kekuatan itu telah benar-benar larut, dan kekuatannya juga pecah dari lapisan ke-5 kondensat ke lapisan ke-6 kondensat. Tetapi dalam perasaan Lin Ming, kekuatan lapisan ke-6 kondensat tidak kurang dari lapisan ke-7 kondensat. Memang, jika tidak, dia tidak akan berdiri diam, dan Isen akan mundur terus-menerus. Untuk sesaat, meskipun Lin Ming tidak mengerti situasi ini, itu juga merupakan hal yang baik baginya. Selama Yi Xiang dan Yi Shifeng tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencari kematian, aku khawatir mereka tidak berani melakukan inisiatif untuk melawannya. Kemudian Lin Ming memandang Yan Mingyi di tanah. Karena salah satu kaki kanannya diinjak-injak oleh Lin Ming dari lututnya, dan darah mengalir keluar. Itu sudah mengalir ke pantai besar dan mewahkan seluruh tubuh merah Yan Mingyi. Artinya, Yan Mingyi adalah pria kuat di lantai 9 dari lingkungan alam.
Jika dia orang biasa, dia akan pingsan. Tapi dia tidak pingsan. Untuk sesaat, dia menderita nyeri yang hampir tak tertahankan. Wajahnya seputih salju, dan tidak ada darah di bibirnya. Bab 558. Untuk sesaat, Wen Bintang tidak berani melihat adegan seperti itu. Lin Ming adalah tampilan dengan nyonya, juga kepada Yan Mingyi dengan dingin berkata, Yan Mingyi, Anda berani SS, ini adalah akhir. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming berkata bahwa dia ingin mengambil nyawa Yan Mingyi, Yi Sifeng tidak bisa membantu tetapi berteriak, Lin Ming, beraninya kamu. Jika Anda berani membunuh Yan Mingyi, Anda menentang Yin Longmen. Petik 1. Lin Ming memalingkan kepalanya dan menatap Yi Sifeng. Dia juga berkata dengan dingin, Yi Sifeng, kamu tidak ingin mati. Pergi, atau kamu akan mati selanjutnya. Petik 1. Kamu, wajah Yi Sifeng memerah. Pada saat ini, lutut kanan Yan Mingyi telah dihancurkan oleh Lin Ming, dan darahnya juga mengalir ke seluruh tanah. Tetapi setelah semua, Yan Mingyi juga seorang pria kuat di lantai 9 dari lingkungan alaminya. Dia tidak akan mati seperti ini, dan dia tidak akan pingsan seperti ini. Dia menyaksikan ketika Lin Ming mengangkat kakinya lagi dan kemudian jatuh, menghancurkan lutut kirinya. Petik 1. Pada saat ini, jeritan bumi yang gemetar berasal dari mulut Yan Mingyi. Di matanya, ada kebencian tak berujung untuk Lin Ming, dan pada saat yang sama, ada panik. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi Lin Ming, endingnya hancur. Yan Mingyi, kamu bisa mati. Petik 1. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Lin Ming mengangkat kakinya lagi, kali ini membidik hati Yan Mingyi, dan kemudian jatuh. Puff, kaki ini langsung menginjak jantung Yan Mingyi. Dalam sekejap, kelopak mata Yan Mingyi berbalik, kepalanya miring, dan dia benar-benar kehilangan napas. Yan Mingyi benar-benar mati. Pada saat ini, Fu Xinhui hampir takut sampai mati, dan tubuhnya tidak bisa membantu menggigil. Tetapi ketika dia melihat bahwa Yi Xiang dan Yi Sifeng masih ada, dia kurang lebih berani. Lin Ming, beraninya kamu membunuh seorang murid keluarga pertapa di depan kita. Pada saat ini, Yi Xiang dan Yi Sifeng semuanya biru besi, dan Yi Sifeng meraung. Maka mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka memiliki minuman besar di mulut mereka, dan mereka harus berjuang melawan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming pertama kali dimulai. Dia merentangkan tangannya dan bertepuk tangan langsung ke mereka. Ada tak terhitung telapak tangan terbang, padat, masing-masing dengan napas tak tertandingi, menyerang Yi Xiang dan Yi Sifeng. Apa ini? Tiba-tiba, wajah Yi Xiang dan Yi Sifeng berubah, tetapi mereka masih memiliki kekuatan. Menghadapi tangan Lin Ming, mereka hanya mengelak. Ini, apa jenis teknik sawit ini? Tapi sejenak, Yi Xiang dan Yi Sifeng terkejut. Sebagai orang tua dari gerbang Hidden Dragon, mereka memiliki berbagai macam pengetahuan, tetapi mereka tidak pernah melihat teknik sawit tersebut kuat. Meskipun ada keterampilan yang tak terhitung jumlahnya di pintu gerbang naga tersembunyi ini, di mata mereka tidak ada keterampilan yang kuat seperti itu. Untuk sesaat, melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba menggunakan teknik palem seperti kuat, Yi Xiang dan Yi Sifeng tidak terkejut. Pada saat yang sama, mereka bingung. Namun, mereka juga tahu bahwa jika ada orang yang bisa memberikan jawaban, tidak akan ada yang lain kecuali naga tersembunyi ini pemilik gerbang. Tetapi mereka juga memiliki semacam dugaan. Jika bahkan pemilik gerbang naga tersembunyi tidak tahu apa yang digunakan palem Lin Ming, lalu untuk sesaat, Yi Xiang dan Yi Sifeng tidak berani memikirkannya. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa dia berjuang menuju Yi Xiang dan Yi Sifeng, dia benar-benar menghalangi mereka. Lin Ming terkejut sejenak. Dia berpikir bahwa ada pertempuran sengit antara dia dan dua orang ini, tetapi itu juga merupakan hal yang baik baginya. Pada saat ini, Fu Xinhui akhirnya terkejut. Memang,
Bahkan dua tetua, Yi Xiang dan Yi Xifeng, tampaknya tertegun ketika mereka menghadapi tamparan Lin Ming. Bagaimana Fu Xinhui tidak takut? Tidak heran Yi Zansong dan Yi Yingyao sangat kuat sehingga mereka semua mati di tangan Lin Ming. Tidak heran Yi Zansong dan Yi Yingyao, sebagai murid keluarga Yi dari keluarga Hermit, juga para murid dari gerbang Hermit Dragon, dan Lin Ming tidak memperhatikan mereka sama sekali. Berani merasa bahwa kekuatan Lin Ming sangat mengerikan sehingga bahkan dua tetua Longmen yang tersembunyi itu ketakutan. Di antara keluarga Hermit, meskipun Fu Xinhui memiliki kekuatan gas kondensasi, ia hampir di bagian bawah. Lin Ming bahkan dua tetua Longmen Hermit dapat diintimidasi. Secara alami, bagaimana dia bisa diabaikan? Dia bisa dihancurkan sampai mati tanpa dihancurkan. Jelas bahwa dia akan mati di tangan Lin Ming saat berikutnya. Fu Xinhui akhirnya tahu bahwa dia takut. Dia telah melupakan semua kebencian yang dimilikinya. Tapi dia tahu dia tidak bisa mati, dia tidak cukup hidup. Memikirkan hal ini, terutama ketika Lin Ming melihatnya, dia tampak seperti dia akan membunuhnya. Kakinya melunak dan dia tidak tahan lagi. Dia berlutut ke Lin Ming dan memohon belas kasihan. Dia berkata, "Elder Brother Lin, saya tidak punya mata. Saya tidak tahu seberapa kuat Anda. Saya mencari balas dendam. Saya mencari kematian saya sendiri. Saya buta. Penatua Brother Lin, tidak ada kebencian antara Anda dan saya. Yi Zansong, Yi Yingyao, oh ya, dan kakak perempuan saya, mereka berani menyinggung Anda. Ini sepenuhnya salah mereka sendiri. Mereka layak mati. Tolong kakak laki-laki Lin, tolong maafkan saya kali ini. Tolong, Brother Lin, tolong, Brother Lin." Petik 1. Dengan itu, Fu Xinhui melihat bahwa wajah Lin Ming tidak tergerak sama sekali. Secara alami, dia terlalu takut untuk memperhatikan apapun. Dengan keras-keras, dia berlutut ke Lin Ming dengan kepala yang keras. Tentu saja, itu bukan lelucon. Meskipun Lin Ming membunuh Yi Zansong, Yi Yingyao dan Fu Yinping sebelumnya, dia tidak melihat kekuatan Lin Ming dengan matanya sendiri. Sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia merasa lebih terkejut. Pertama, dia mematahkan dua lutut Yan Mingyi dengan satu kaki, dan kemudian mengakhiri kehidupan Yan Mingyi. Bahkan, hanya tamparan, kedua penatua Yin Longmen terjaga. Lin Ming ingin membunuhnya, tetapi itu bukan masalah menggerakkan jarinya. Pada saat ini, Fu Xinhui Koutouet sangat keras, dan ada banyak darah di dahinya. Hanya dalam beberapa detik, wajahnya ditutupi dengan darah. Yah, melihat ini, Lin Ming mengangguk dengan kepuasan. Kemudian dia melambai ke Fu Xinhui, "Oke, demi ketulusanmu, aku mohon kamu untuk menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Pergi, sejauh yang Anda bisa pergi." Petik 1. Untuk sesaat, Fu Xinhui tertegun. Beberapa tidak percaya bahwa Lin Ming benar-benar menyelamatkannya. Memang benar bahwa wajah Lin Ming belum pernah tersentuh sama sekali. Sekarang ia tiba-tiba biarkan dia pergi. Untuk sesaat, bagaimana mungkin dia tidak tertegun? Kenapa? Apakah Anda benar-benar ingin mati? Ketika wajah Lin Ming tenggelam, Fu Xinhui terlalu takut untuk membantu tetapi berteriak. Lalu ia cepat merangkak keluar dan menghilang. Bab 559. Melihat Fu Xinhui berantakan seperti itu, meskipun Yi Xiang dan Yi Xifeng tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa menahan huming di hati mereka. Yi Xifeng tidak bisa menahan gumaman, untungnya, Fu Xinhui bukanlah murid dari keluarga pertapa. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa anjingnya setiap menit. Sayang sekali. Petik 1. Pada saat ini, Yan Mingyi telah langsung diinjak-injak sampai mati. Fu Xinhui juga melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan Lin Ming sebagai transparan seperti Yi Xiang dan Yi Xifeng. Dia memandang Wen Bingtang dengan senyum dan berkata, "Bingbing, aku bilang kamu tidak khawatir, kamu tidak khawatir, kamu lihat, sekarang kamu dan aku baik-baik saja." Mata cantik Tang Wenbing hanya menatap Lin Ming.
Dia sepertinya ingin melihat mengapa Lin Ming begitu kuat. Tentu saja, dia tidak bisa melihatnya. Melihat bahwa Wen Bintang begitu bertekad untuk melihat dirinya sendiri, Lin Ming tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Bingbing, bagaimana Anda bisa melihat saya seperti ini? Apakah Anda telah ditaklukkan oleh kekuatan saya? Saya ingin membuat perjanjian dengan Anda." Petik 1. Kamu, dia tersedak Wen Bing dan memerah secara tidak sadar. Melihat ini, Lin Ming tertawa bahagia dan berkata, "Bingbing, karena kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Cepat ke rumahmu. Oh, jangan pergi ke rumahku." Melihat niat buruk Lin Ming, Tang Wenbing akhirnya menyadari bahwa Lin Ming tidak bercanda dan menjerit. "Ada apa? Bukan apa-apa untuk pergi ke rumahmu." Lin Ming memutar matanya. "Aku dermawan hemat hidupmu. Bukankah seharusnya kamu mengundangku ke rumahmu sebagai tamu? Selain itu, Anda lihat, saya baru saja ditabrak oleh 3 panah besi. Saya juga membutuhkan tempat untuk membalut luka." Petik 1. Kemudian Lin Ming memandang lengan Tang Wenbing, "Juga, Anda telah ditabrak panah besi. Meskipun racun telah diselesaikan, saya juga memesan poin untuk membantu Anda menghentikan pendarahan, tetapi saya masih perlu berurusan dengan Anda. Luka, kalau tidak akan sangat merepotkan untuk menginfeksi." Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Tang Wenbing tampaknya memperhatikan bahwa dia juga telah terluka. Dia tidak tahu apakah itu efek psikologis. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa lukanya gatal. Kemudian dia juga melihat 3 tempat di mana Lin Ming ditabrak panah besi. Meskipun panah besi sudah ditarik keluar, masih ada beberapa noda darah pada pakaiannya yang benar-benar perlu ditangani. Pada saat yang sama, menurut pendapatnya, Lin Ming juga menyelamatkan hidupnya lagi. Tanpa Lin Ming, dia akan mati sejak lama, dan dia akan mati begitu sedih. Dalam retrospeksi, Wen Bintang tidak dapat membantu merasakan semacam palpitasi. Pikirkan di sini, dia secara alami tidak lagi ditolak, juga malu untuk menolak. Saat ini, dia mengangguk, "Oke, kamu bisa pergi ke tempatku untuk berurusan dengan lukanya." Petik 1. Maka mata juga melintas sedikit peringatan, "Namun, saya memperingatkan Anda tidak bisa mengacaukan, kalau tidak saya tidak bermain dengan Anda." Petik 1. "Yah, aku tidak akan berantakan." Lin Ming mengangguk serius, dan kemudian berkata, "Bingbing, kemana kamu ingin pergi? Apakah aku tipe orang yang mengacaukan? Aku selalu menjadi pria yang sopan, oke. Seorang pria-pria. Aku Po." Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia berkata, di hatinya. Namun, dia tidak mengatakan lagi dan ingin pergi dengan Lin Ming. Selama percakapan antara Lin Ming dan Tang Wenbing, Yi Xiang dan Yi Xifeng telah merenungkan apakah mereka benar-benar membiarkan Lin Ming pergi dengan kesombongan seperti itu. Di depan mereka, Lin Ming tidak peduli sedikit, tidak memberikan sedikit wajah, dan langsung membunuh Yan Mingyi. Jika Lin Ming diizinkan untuk pergi ke bawah mata mereka lagi, jika masalah ini dikirim kembali ke gerbang naga tersembunyi, identitas mereka sebagai penatua gerbang naga tersembunyi akan hilang. Tidak hanya itu, mereka akan dihukum berat. Memang benar bahwa sebagai para tetua gerbang naga tersembunyi, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana orang-orang seperti itu masih bisa memenuhi syarat untuk menjadi para tetua gerbang naga tersembunyi? Secara alami, mereka harus dihukum berat. Tapi di dalam hati mereka, mereka tidak punya pilihan. Di mata mereka, Lin Ming terlalu aneh. Lin Mingxian ditampar berat, dan jelas jatuh ke tanah dan darah muncrat, tapi setelah beberapa saat, ia berdiri dan tampak seperti tidak ada yang terjadi. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan tiba-tiba berubah dari lapisan ke-5 lapangan gas kondensat ke lapisan ke-6 dari lapangan gas kondensat. Dengan kekuatan lantai 6 bidang gas kondensat, bahkan lantai 7 bidang gas kondensat tidak cocok. Untuk sementara waktu, di mata Yi Xiang dan Yi Xifeng,
bagaimana bisa mereka tidak merasa aneh ketika hal-hal ini ditambahkan bersama-sama. Dengan cara ini, mereka tidak bisa tidak takut Lin Ming. Pada saat yang sama, mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang identitas Lin Ming. Memang benar bahwa Lin Ming begitu kuat ketika ia masih muda. Menurut alasan, dia tidak bisa dari Huaan. Dia harus baik murid dari keluarga pertapa atau seorang murid dari gerbang pertapa naga. Tapi Lin Ming bukanlah seorang Huaan, juga seorang murid dari keluarga pertapa, atau seorang murid dari pertapa Longmen. Jadi, mana Lin Ming berasal? Untuk sementara waktu, Yi Xiang dan Yi Xifeng tidak terkejut. Apakah anak ini alien? Tidak benar-benar ingin memahami, dua orang tidak bisa membantu tetapi datang dengan ide konyol. Tentu saja, tidak peduli apa jenis identitas Lin Ming memiliki, Yi Xiang dan Yi Xifeng juga tahu dengan jelas. Pada saat ini, Lin Ming tidak boleh meninggalkan di angkuh sebuah tersebut. Memang, setelah beberapa pemikiran, dua juga menemukan jawabannya. Melihat bahwa Lin Ming dan Tang Wenbing sekitar cuti, Yi Xiang dan Yi Xifeng berhenti di depan Lin Ming dan Tang Wenbing. Saya katakan kalian berdua, Anda benar-benar tidak ingin hidup anjing Anda. Melihat ini, Lin Ming tersenyum kecil, dan matanya menyapu mereka. Kata, hidup anjing, tidak bisa membantu tetapi membuat Yi Xiang dan Yi Xifeng terlihat suram. Tapi mereka tidak punya pilihan selain akan kalah dengan orang lain. Tapi Yi Xiang juga mendengus dingin, dan berkata kepada Lin Ming, anak laki-laki, Anda begitu kuat ketika Anda masih muda. Siapa tuanmu? Aku tahu tuanmu, tapi saya tidak kenal dia. Petik 1. Lin Ming mengatakan, aku minta maaf. Bahkan, saya tidak tahu nama master saya. Petik 1. Bau anak, kita sudah sopan cukup untuk Anda. Anda tidak ingin bertanya. Kapan kita bersikap sopan kepada Anda? Yi Xifeng juga sangat marah oleh sikap Lin Ming dan mengatakan dengan dingin. Nada Lin Ming menjadi dingin. Dia berkata dingin ke Yi Xifeng, penatua gerbang Hidden Dragon haha. Saya tidak peduli apa Yin Longmen tua adalah pendapat saya, Anda hanya seperti kucing liar dan anjing di pinggir jalan. Petik 1. Kamu bajingan, Yi Xifeng juga tidak sabar, dan emosinya juga mudah marah. Sekarang dia memiliki waktu yang sulit untuk menanggungnya, tapi dia tersembunyi dari sesepuh dari Longmen. Sekarang dia disebut kucing liar dan anjing oleh Lin Ming. Bagaimana dia bisa menanggungnya lagi? Dia meledak dengan suara gemuruh. Bab 560. Siapa yang kamu panggil? Tetapi tepat ketika Yi Xifeng akan mulai, mata Lin Ming juga menyalakan cahaya dingin dan suara yang dalam. Kemudian dia mengambil tangannya dan menarik telapak bas. Kekuatan ini sangat kuat sehingga membuat angin mengaum. Saat berikutnya, ada tamparan keras di wajah. Namun, kekuatan Yi Xifeng jelas. Ini memiliki kekuatan 7 lapisan gas kondensat. Untuk sementara, itu tidak ditampar langsung oleh Lin Ming. Namun, setengah dari wajahnya menjadi merah dan bengkak. Matanya juga menatap bundar, mati menatap Lin Ming. Mata Lin Ming masih berkedip dengan cahaya dingin, dengan dingin berkata, Yi Xifeng, omong-omong, dan Anda Yi Xiang, ingat, jangan bersumpah, saya menamparkan wajah Anda, adalah membiarkan Anda memori panjang, lain kali, aku langsung menginginkan hidup anjingmu, haha. Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming juga merupakan tampilan penghinaan yang tak tertandingi. Dia melirik Yi Xiang dan Yi Xifeng dan tersenyum dingin. Kemudian Lin Ming tidak menunda lagi. Dia mengambil tangan Tang Wenbing dengan erat dan berjalan keluar. Tang Wenbing tampaknya tidak dapat berpikir saat ini. Dia juga membiarkan Lin Ming mengambil tangannya dan berjalan keluar secara mekanis. Sekali waktu, penatua gerbang naga tersembunyi, untuknya, adalah keberadaan yang unggul, yang perlu dipandang dan tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lin Ming tidak hanya berdetak, tetapi juga dibenci dan dipermalukan. Baginya, itu luar biasa. Untuk sesaat,
dia merasa tidak bermimpi. Ketika dia datang keluar, Lin Ming juga menemukan bahwa Wen Bintang seperti robot. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit lucu. Kemudian sudut mulut Lin Ming sedikit miring dan meraih tangannya. Dia mencubit wajah Tang Wenbing dan menariknya dengan keras. Dia bertanya, "Bimbing, ada apa denganmu? Apakah kamu jahat?" Jadi tiba-tiba, dia terjepit oleh Lin Ming. Tang Wenbing benar-benar merasakan sakit. Dia meneriakkan rasa sakit dan akhirnya pulih. Kemudian dia menamparkan tangan Lin Ming dan berkata dengan marah kepadanya, "Lin Ming, kau huligan, kamu tidak ada hubungannya dengan mencubit wajah seorang gadis. Itu menyakitkan." Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Adalah baik untuk mengetahui rasa sakit. Saya pikir Anda jahat. Ayo, bawa aku ke rumahmu." Petik 1. Tang Wenbing bersenandung, maka tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan Lin Ming menuju kediamannya. Keduanya bukan orang biasa. Mereka berjalan sangat cepat. Beberapa menit kemudian, Tang Wenbing dan Lin Ming telah memasuki komunitas tempat dia tinggal. "Yah, kamu punya rumah yang bagus." Petik 1. Segera, Tang Wenbing membawa Lin Ming ke kediamannya. Begitu dia masuk, Lin Ming menatapnya dan tidak bisa tidak memuji dia. Tang Wenbing telah pergi untuk mengambil kotak obat secara langsung saat ini. Melihat ini, Lin Ming hanya duduk dan melepas pakaian dan celananya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Ming, kamu huligan. Kamu melepas pakaian dan celanamu. Apa yang kamu lakukan?" Pada pandangan pertama, Wen Bintang dikejutkan secara tidak sadar. Lin Ming tidak bisa membantu memutar matanya. Dia berkata dengan marah, "Kamu lihat, tubuhku kotor, bau dan berdarah. Tidak bisakah aku melepaskannya?" Dengan itu, Lin Ming tampaknya santai dan berkata, "Lepaskan pakaianmu juga." Petik 1. Pada saat ini, wajah Tang Wenbing bukanlah kemarahan sekecil apapun. Dia memandang tubuhnya, memang sama dengan Lin Ming, kotor dan bau dan darah. Tentu saja dia harus membuka pakaian. Tapi tentu saja, dia tidak akan melepas pakaiannya di depan Lin Ming. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bangkit dan ingin berubah. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan sepertinya memikirkannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mengambil pakaian dan celana panjang Lin Minggang di tangannya. Melihat ini, Lin Ming tertegun, "Bimbing, apa yang kamu lakukan?" Wen Bintang tampak sedikit malu dan berkata, "Aku akan membawanya untuk mencuci." "Apakah kamu akan pergi telanjang untuk sementara waktu?" Dengan itu, Tang Wenbing tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya tidak sadar membidik tubuh Lin Ming. Pada saat itu, Tang Wenbing tidak bisa menahan tangisan, wajahnya memerah, dan kemudian dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat punggung Tang Wenbing seperti kelinci yang menakutkan, Lin Ming juga melihat otot-otot perutnya, dan kemudian tidak bisa menahan tertawa. Sekitar 10 menit kemudian, Tang Wenbing keluar. Pada saat ini, dia telah mengganti pakaiannya. Namun, dia juga memegang selembar di tangannya. Ketika Lin Ming melihatnya, dia merasa sedikit aneh, dan kemudian bertanya, "Bimbing, mengapa kamu keluar dengan selembar?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Wenbing melemparkan lembaran langsung ke Lin Ming, menundukkan kepalanya dan berkata, "Letakkan." Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian, tentu saja, dia terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, "Bimbing, kamu bisa melihatnya jika kamu mau. Aku tidak keberatan sama sekali." Petik 1. Tang Wenbing humet dan berkata, Apa yang harus kamu lihat dengan baik? Iblis ingin melihatmu. Aku khawatir kau membeku, jadi aku ingin kamu mengenakan spray terlebih dahulu. Saya telah meletakkan pakaian Anda di mesin cuci dan mereka akan segera siap." Petik 1. Takut aku membeku. Lin Ming tidak bisa membantu memutar matanya, tetapi kemudian dia tidak banyak bicara. Lembaran itu masih padanya.
Kemudian Lin Ming berkata, Bingbing, letakkan tanganmu dan aku akan memberimu denyut nadi. Petik 1. Kali ini, Wen Bintang membentang tangannya dengan patuh. Setelah Lin Ming melewati denyut nadi, dia tidak menemukan racun di tubuh Tang Wenbing. Secara alami, dia lega, dan kemudian dia membalut luka untuk Wen Bintang. Adapun 3 luka panah besi di tubuhnya, dia melihat mereka sedikit dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya luka telah disembuhkan sejak lama, tetapi dia bisa melihat sedikit bekas luka. Saya percaya bekas luka ini akan segera menghilang. Tang Wenbing secara alami menemukan ini. Dia tampak terkejut dan bertanya, Lin Ming, Anda telah ditabrak 3 panah besi, tetapi mengapa Anda tidak memiliki luka? Lin Ming berkata sambil tersenyum, aku sembuh dengan cepat. Petik 1. Untuk sementara waktu, Wen Bintang tidak percaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ding dong. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berdering, yang membuat Tang Wenbing melompat. Melihat ini, Lin Ming merasa sedikit lucu dan berkata, itu hanya bel pintu. Adapun menakutimu, Tang Wenbing berkata, tidak ada yang tahu di mana saya tinggal kecuali Dongman. Dongman telah dibawa kembali ke keluarga hermit oleh Gu Zenshan. Sekarang bagaimana mungkin seseorang datang kepada saya? Ah, Lin Ming, apa yang akan kamu lakukan? Petik 1. Dengan itu, Tang Wenbing tiba-tiba berteriak. Kemudian dia melihat Lin Ming tiba-tiba bangkit dan ingin membuka pintu. Dia samar-samar menyadari bahwa itu tidak pantas untuk Lin Ming untuk membuka pintu, tetapi dia hanya bertanya keluar, dan Lin Ming, yang mengenakan selembar, sudah tiba di pintu. Kemudian dia melihat Lin Ming membuka pintu tanpa ragu-ragu. Wen Bintang pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Sehat. Ketika dia melihat orang-orang di luar pintu, Wen Bintang tertegun. Sebuah hati kecil juga melompat tiba-tiba dan hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.